Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita seluruh keinginan kita dan senantiasa mencukupkan kita dari kekurangan-kekurangan kita, yang melapangkan kesempitan kita, yang memberi cahaya pada kegelapan di dalam kehidupan kita, yang menetapkan kebahagiaan di kalangan banyak orang-orang yang disengsarakan. Tentunya ini kenikmatan yang wajib bagi seorang hamba untuk mensyukurinya. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimana keutamaan beliau alhamdulillah telah kita jelaskan dari beberapa keutamaan. Yang di pertemuan kali ini keutamaan Ali bin Abi Thalib, syaraka Ali fi kulli quswatin. Dia adalah seorang pemuda yang terus berikut serta di semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi puluhan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan dia di antara pemimpin komando. Jadi biasanya Nabi kalau di peperangan, di antara 100 orang itu dipimpin oleh satu pemimpin. Biasanya dari 10 kuda atau 100 kuda, baru dalam satu kompi ceritanya. Itu di antara pemimpin dari pasukan ini adalah Ali bin Abi Thalib, yang memegang bendera sebagaimana yang kita kabarkan kemarin pada saat di peperangan Khaybar, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan memberikan sebagaimana dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat hari Khaybar, la utiyanna rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu aw yuhibbuhu Allah wa rasulahu fatatawalna faqala ad'u alaihi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat pada hari Khaybar, peperangan dengan kalangan orang-orang Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan memberikan bendera di esok hari kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi Allah mencintainya dan dia pun mencintai Allah. Rasulullah mencintainya dan dia pun mencintai Rasulullah. Kemudian di pagi hari para sahabat itu saling mengedepankan dirinya, semoga dia yang mendapatkannya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali, yang dimana Ali radhiyallahu anhu kecuali satu peperangan, yaitu peperangan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ke Tabuk, yaitu peperangan dengan orang-orang yang dimana pada saat itu dari kota Madinah itu diliputi oleh orang-orang munafik, sehingga tidak seluruh pasukan laki-laki itu dikeluarkan oleh Nabi. Akan tetapi ada sebagian yang tinggal di Madinah untuk menjaga para wanita-wanita dan anak kecil, yang ditunjuk pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagian ahli sejarah mengatakan itu tetap dihitung sebagai yang mengikuti peperangan, akan tetapi dia dibelakangkan sebagai strategi dalam peperangan. Dan di antara kelebihan Ali radhiyallahu anhu, dia ditunjuk juga sebagai pemimpin, walaupun saya kurang senang menceritakannya pada saat ini, karena di kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu terjadi zaman fitnah. Mulai masuk zaman fitnah. Jadi mulai meninggalnya Umar bin Khattab itu adalah zaman fitnah. Dibunuhnya Umar bin Khattab itu mulai zaman fitnah. Dibunuhnya Utsman. Pada saat dibunuhnya lah ini Utsman, ada sebagian dari kalangan sahabat menuntut darahnya Utsman. Seperti misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan,
sama dari kubu Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikenalnya dengan peran zaman, dikenalnya dengan peran Siddiq. Akhirnya sebagian, tapi di sini dari akidah Ahlussunnah harusnya kita senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah ayat yang menenangkan hati kita, radhiyallahu anhu wa radu'an. Sungguh Allah telah ridho kepada para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat pun ridho kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cukuplah ini yang menjadi pegangan akidah Ahlussunnah, agar kita tidak menyakiti para sahabat, membicarakan kepada para sahabat. Adapun kesalahan yang dia lakukan, itu kesalahan karena dia manusiawi. Ini dari hikmah, dari kata para ulama yang berakidah Ahlussunnah, dari terjadinya fitnah, adanya peperangan antara Ali dan Aisyah, adanya peperangan antara Muawiyah dengan Ali, itu disebabkan adanya ghirah. Ketika Utsman dibunuh, sebagian sahabat tidak terima, sehingga tidak mau membayar Ali bin Abi Thalib karena menuntut darah darah Utsman bin Affan agar ditegakkan. Yang membunuh Utsman harusnya dibunuh. Pada saat itu goncanlah pemerintahan ketika itu, sehingga ketika sebagian manusia membaiat Ali sebagiannya juga tidak membaiatnya. Pada saat itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang pemimpin di Syam yang dipilih oleh Utsman radhiyallahu anhu pada saat itu. Kalau kita ceritakan gubernurnya, kalau kita sekarang gubernurnya. Dan di sini juga di antara kesalahan sebagian yang mengaku berpegang teguh terhadap Islam dari orang-orang Hizbut Tahrir misalnya, yang mewajibkan adanya satu negara pada seluruh dunia. Itu kesalahan. Karena di masa Nabi saja itu tidak dipimpin oleh satu orang di seluruh dunia. Begitu pula di masa Abu Bakar, di masa Umar, dan di masa Utsman. Jadi itu bukan kewajiban, boleh di satu negara ada batasan kepada negara yang lain, dipimpin oleh dengan pimpinan yang lain, itu dibolehkan. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil petik dari kenapa saya tidak detailkan antara permasalahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali, permasalahan Sufyan bin Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, disebabkan saya tidak menyenangi membicarakan dari kalangan para sahabat. Intinya ini adalah kesalahan berpikir saja, adanya giro kecemburuan agar ditegakkan kisos, walaupun Ali ingin juga menegakkan kisos terhadap dibunuhnya Utsman bin Affan, tapi pemikiran Ali biar tenang dulu permasalahannya, kemudian dicari orang siapa yang membunuhnya, siapa bosnya, kemudian nanti dikisos. Adapun sebagian sahabat ingin bersegera agar disegerakan kisosnya, sehingga terjadilah kerancauan di antara mereka yang mengakibatkan terjadinya peperangan. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi, insyaallah taala di setelahnya, dan Ali radhiyallahu an ini juga meninggal disebabkan dibunuh. Jadi Ali bin Abi Thalib itu diundang pergi ke Irak. Kalau misalnya dari negara diundang di negara lain, kemudian di negara tersebut dijebak. Jadi Ali bin Abi Thalib pada saat di pemerintahannya itu diundang pergi ke Kufah dari orang-orang Irak. Akhirnya setelah datang di Kufah, dia dikepung dan dibunuh di sana. Jadi Ali radhiyallahu an termasuk juga seorang presiden, seorang pemimpin yang dijebak oleh sebagian rakyat yang memiliki hasad kepada beliau, yang mengakibatkan dibunuh. Yang insyaallah taala akan kita kisahkan dari kisah anaknya, karena setelah itu akan dipimpin oleh anaknya, yaitu Hasan. Karena di antara kelebihan juga Ali bin Abi Thalib, dia memiliki nasab dari jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma memiliki dari anak Nabi memiliki nasab dari jalur Ali bin Abi Thalib. Misalnya anaknya dari Hasan, anaknya dari Husain, dan selainnya. Yang intinya pelajaran yang bisa kita petik di kesempatan kali ini, bahwa Ali radhiyallahu anhu di antara keutamaannya
beliau mengikuti seluruh peperangan. Kemudian di antara keutamaan Ali, senantiasa ditunjuk oleh Nabi sebagai pemimpin komando pasukan. Kemudian di antara kelebihan Ali, dia ditunjuk sebagai seorang pemimpin khalifah, yaitu seorang presiden. Dan di antara keutamaan Ali radhiyallahu anhu, memiliki kecerdasan taktik dalam berpikir, dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah negaranya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.